Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti Mafirah dengan NIM 105 2025 Baik, saya di sini ingin mengerjakan tugas UTS mata kuliah Bahasa Indonesia yang dimana tugasnya adalah mereview makalah teman. Baik, saya akan masuk ke makalah kelompok 7 yang dimana judulnya adalah pengertian kalimat efektif dan syarat-syarat kalimat efektif. Saja kita masuk ke pembahasannya. Ada pengertian kalimat efektif dan syarat. Kalimat efektif ini sudah disusun dengan cukup baik dan rapi pada makalah ini. Susunan makalahnya lengkap, mulai dari pendahuluan, pembahasan, sampai penutup, sehingga alur penjelasannya mudah diikuti. Isi pembahasannya juga sesuai dengan judul. Penulis menjelaskan pengertian kalimat efektif dan syaratnya dengan jelas serta disertai contoh kalimatnya. Jadi pembaca tidak hanya memahami teori tetapi juga penerapannya. Referensi yang digunakan pun relevan dengan topik yang dibahas. 7. Mereka menjelaskan secara rinci pengertian dan konsep dasar dari kalimat efektif. Kemudian mereka juga mengidentifikasi dan menguraikan secara sistematis syarat-syarat dan ciri-ciri yang wajib dipenuhi dalam pembentukan kalimat efektif. Secara keseluruhan, makalah ini sudah baik dan informatif dengan sedikit perbaikan pada keringkasan kalimat dan ketelitian penulisan. Baik, selanjutnya kita masuk ke review makalah kedua. Di sini saya mengambil makalah kelompok 6 yang berjudul Penggunaan Kata Baku dan Istilah dalam Bahasa Indonesia. Di dalam makalah ini, mereka menjelaskan bahwa kata baku sangat penting dalam komunikasi formal dan ilmiah karena berfungsi menjaga kejelasan makna, ketetapan informasi, dan keseragaman pemahaman, terutama dalam dokumen resmi dan karya ilmiah. Dijelaskan bahwa istilah baku dibentuk melalui proses yang terstruktur dengan menggunakan kosakata bahasa Indonesia, kemudian bahasa serumpun, dan kosakata bahasa Indonesia. Dan diperlukan baru menggunakan bahasa asing melalui adopsi, adaptasi, atau penerjemahan. Kemudian dibahas pula tantangan penggunaan kata baku seperti penggunaan globalisasi, dominasi istilah orang asing, penggunaan bahasa informal di media sosial. Makalah menawarkan solusi konkret antara lain penguatan peran lembaga bahasa, peningkatan penjelasan bahasa di sekolah, sosialisasi penggunaan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, pada bagian penutup, makalah menjelaskan bahwa penggunaan kata baku dan istilah bukan hanya persoalan bahasa, tetapi juga berkaitan dengan profesionalisme, kredibilitas akademis, dan identitas nasional. Untuk review yang ketiga, saya mengambil makalah kelompok 4 yang berjudul Sejarah Ejaan Bahasa Indonesia, Aturan Pemakaian Huruf, dan Aturan Penulisan Huruf. Nah, jadi makalah ini membahas tentang sejarah ejaan bahasa Indonesia, aturan pemakaian huruf, dan aturan penulisan huruf. Dalam makalah ini dijelaskan bahwa ejaan bahasa Indonesia mengalami perkembangan dari masa ke masa, mulai dari ejaan yang efisien, ejaan sowandi, ejaan yang disempurnakan, hingga ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI yang digunakan saat ini. Selain membahas sejarah ejaan, makalah ini juga menjelaskan aturan pemakaian huruf seperti huruf vokal, huruf konsonan, diftong, dan gabungan huruf konsonan. Makalah ini juga menguraikan aturan penulisan huruf, termasuk penggunaan huruf kapital, huruf miring, serta penulisan unsur terapan dari bahasa asing. Nah, secara keseluruhan, pada makalah kelompok 4 ini, mereka menegaskan bahwa pemahaman ejaan sangat penting agar penulisan bahasa Indonesia menjadi lebih baku, jelas, dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Baik, sekian tugas UTS mata kuliah Bahasa Indonesia. Sekian review makalahnya dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti Mafirah dengan NIM 105 2025 Jadi di sini saya ingin membuat tugas UAS dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang dimana tugasnya adalah mereview 3 makalah teman.
Baik, langsung saja saya masuk ke pembahasannya. Jadi saya mengangkat makalah kelompok 3, yang dimana judulnya adalah Ragam Bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar, dan Ragam Bahasa Indonesia yang Baku. Nah, makalah ini membahas tentang ragam bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta ragam bahasa baku. Secara umum, judul dan isi makalah sudah sesuai dan disusun dengan sistematika yang jelas, mulai dari pendahuluan hingga penutup. Materi yang disajikan cukup lengkap disertai pengertian, fungsi, dan contoh penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan seperti pengulangan pembahasan, kesalahan pengetikan, serta penggunaan bahasa yang belum sepenuhnya baku. Oleh karena itu, makalah ini perlu sedikit perbaikan pada aspek kebahasaan dan kerapian penulisan, agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya kita masuk ke makalah kelompok 2, review kedua, yang dimana judulnya adalah Sejarah, Kedudukan, dan Fungsi Bahasa Indonesia. Baik, pada kelompok ini mereka membahas secara komprehensif perkembangan bahasa Indonesia sejak sebelum kemerdekaan hingga perannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyusunan makalah sudah sistematis, dimulai dari pendahuluan, pembahasan, hingga alur pembahasannya mudah dipahami. Isi makalah menjelaskan sejarah bahasa Indonesia dengan baik, terutama peran bahasa Melayu dan momentum Sumpah Pemuda 1928. Sebagai tonggak penting, pembahasan mengenai kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara juga disertai dasar hukum dan contoh yang relevan, sehingga memperkuat pemahaman pembaca. Baik, review untuk yang ketiga, yakni makalah kelompok 5 dengan judul Aturan Penulisan Kata dan Unsur Serapan Aturan Penulisan Tanda Baca. Nah, makalah ini disusun dengan struktur yang sistematis dan lengkap, dimulai dari pendahuluan, pembahasan, hingga penutup. Materi yang dibahas relevan dengan kaidah dan sangat penting bagi mahasiswa, khususnya dalam penulisan karya ilmiah. Penjelasan mengenai aturan penulisan kata, unsur serapan, dan tanda baca disertai contoh yang jelas sehingga mudah dipahami. Selain itu, penggunaan sumber rujukan yang kredibel menunjukkan bahwa makalah ini disusun secara ilmiah. Nah, meskipun isinya sudah baik, terdapat beberapa bagian yang terlalu panjang sehingga dapat diringkas agar lebih efektif. Beberapa kalimat juga masih dapat diperbaiki dari segi keefektifan dan ketetapan tanda baca. Selain itu, akan lebih baik jika ditambahkan contoh kesalahan penulisan yang sering terjadi agar pembaca lebih aplikatif. Nah, secara keseluruhan, makalah ini sudah sangat baik dan layak digunakan sebagai referensi pembelajaran. Dengan sedikit perbaikan pada keefektifan bahasa dan penyajian, makalah ini akan menjadi lebih kuat baik secara akademik maupun praktis. Baik, sekian review beberapa makalah yang telah saya bahas. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menjadi masukan yang positif. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.